warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang filsafat dimulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Dilihat peta konsepnya. Jadi, filsafat itu menurut bahasa berasal dari kata filosofia. Philo artinya cinta, sophia kebijaksanaan. Jadi filosofia yaitu cinta kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat itu diharapkan orang tersebut bijaksana, arif, dan mampu menyelesaikan masalahnya secara praktis. Kemudian filsafat itu kan berpikir. Berarti kalau setiap orang itu berpikir, apakah orang tersebut bisa dikatakan berfilsafat? Terdapat perbedaan tentang masalah ini. Menurut William Ernest Hawking, Max Rosenberg, dan Herbert Martin, mereka sependapat bahwa setiap orang itu berpikir, maka setiap orang tersebut berfilsafat. Tetapi ada yang berbeda terhadap pendapat tersebut, yaitu Richard Taylor, yaitu dia tidak sependapat dengan hal tersebut. Setiap orang benar berpikir, tetapi orang yang berfilsafat yaitu orang yang berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Kemudian filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam itu filsafat tentang apa? Tentang pendidikan. Pendidikan yang berjarak seperti apa? Berjarak Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam yaitu filsafat tentang kependidikan yang bercorak Islam. Kemudian menurut istilah yaitu filsafat pendidikan Islam itu pada hakikatnya konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran agama Islam tentang untuk mengembangkan peserta didik potensinya. Kemudian karakteristiknya yaitu rasional, radikal, sistematis, dan spekulatif. Kemudian kita membahas tentang pendidikan Islam. Jadi menurut Profesor Muhaimin itu ada aspek sistem dan aspek kelembagaan. Aspek sistem yaitu peserta didik, pendidik, media, kurikulum. Kemudian dari aspek kelembagaan yaitu PAUD, MI, MTS, MA, dan IAIN. Nah, di dalam proses pendidikan tersebut harus berlandaskan filsafat dalam aktivitas kependidikannya. Jadi harus merujuk pada filsafat pendidikan Islam. Latar belakang muncul ilmu filsafat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu latar belakang muncul filsafat pada abad 6 sebelum Masehi sampai 3 sebelum Masehi, yaitu mereka pengetahuannya masih mitos. Maksudnya yaitu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Mitos itu terbagi menjadi 2, yaitu kosmogoni dan teogoni. Kosmogoni yaitu mitos tentang alam, dan teogoni mitos tentang Tuhan. Masa selanjutnya yaitu masa Yunani 3 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Pada masa tersebut terdapat masa Prosokrates dan Sokrates. Pada masa Prosokrates yaitu kosmosentris, maksudnya berpikiran tentang alam, tentang lingkungan. Jadi mereka itu berpikiran tentang seperti dunia itu terbuat dari apa. Misalnya Thales berpikiran tentang dunia itu terbuat dari air. Kemudian Sokrates yaitu terdapat Sokrates, Platon, dan Aristoteles. Mereka berpikiran tentang antroposentris yaitu tentang manusia. Kita harus mengetahui tentang diri sendiri, jadi harus mengetahui hakikat manusia. Kemudian abad tengah 6 Masehi sampai 14 Masehi, yaitu terdapat masa patristik dan skolastik. Skolastik tersebut terdapat skolastik barat dan skolastik Islam. Pada masa skolastik barat terdapat kemunduran yaitu Dark Age. Jadi mereka itu didominasi oleh pihak gereja, kebebasan berpikir sangat dibatasi. Kemudian sebaliknya dengan Islam yaitu mengalami Golden Age, yaitu masa keemasan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Perlu diketahui bahwa di antara abad tengah dan abad modern itu terpisah karena terdapat Renaissance, kemudian postmodern yaitu abad 19 sampai sekarang. Posisi filsafat pendidikan Islam dalam struktur ilmu. Hal ini dilandasi oleh teori Van Bersen.
yaitu seorang dari Belanda. Dia berpendapat bahwa filsafat merupakan mother of science. Jadi, suatu disiplin ilmu pasti bisa dilacak landasan filosofisnya. Hubungan struktural filsafat pendidikan Islam dengan ilmu pendidikan Islam. Jadi, filsafat itu melahirkan filsafat pendidikan, kemudian dari filsafat pendidikan ini melahirkan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini pasti bisa dilacak landasan filosofisnya dengan filsafat pendidikan. Kemudian melahirkan dari ilmu pendidikan teknologi pendidikan. Dari filsafat Islam itu merujuk pada Al-Quran dan hadis, melahirkan filsafat pendidikan Islam, kemudian melahirkan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam merupakan pengajaran atau manifestasi dari filsafat pendidikan Islam. Jadi landasan filosofisnya pasti bisa dilacak dengan landasan filsafat pendidikan Islam. Kemudian ilmu pendidikan Islam melahirkan teknologi pendidikan Islam. Teknologi pendidikan merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu proses pendidikan, tidak harus berbasis elektronik. Papan tulis pun bisa disebut dengan teknologi pendidikan. Jadi suatu institusi harus menggunakan teknologi pendidikan Islam dalam proses pembelajarannya. Cabang filsafat pendidikan Islam terdapat 3 cabang. Yang pertama yaitu ontologi pendidikan Islam, epistemologi pendidikan Islam, dan aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ontologi pendidikan Islam. Apa itu ontologi? Ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos yaitu wujud, logos yaitu ilmu. Jadi teori tentang wujud yang nyata sejati. Kemudian ontologi ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kuantitas, kualitas, proses kejadian. Yang pertama yaitu kuantitas, monoisme. Ini tokohnya yaitu René Descartes, bahwa hakikat yang nyata itu hanya satu. Misalnya kalau dalam Islam itu Allah. Kemudian dualisme, ini menurut Spinoza, yaitu terdiri dari spirit dan rohani. Kemudian pluralisme, yaitu ini menurut Heraklitus, bahwa realitas yang nyata itu ada tanah, air, bumi. Kemudian nihilisme, ini menurut Nietzsche. Jadi dia berpendapat bahwa realitas itu kosong, tidak ada, jadi hanya interpretasi. Kemudian menurut kualitas itu ada materialisme dan spiritualisme. Materialisme ini sesuatu yang nyata itu apabila dapat didengar, dapat dilihat, dapat disentuh. Kemudian kalau spiritualisme itu spirit, rohani. Kemudian proses kejadian ini ada mekanisme seperti mesin modelnya, jadi hukum sebab akibat. Dan kemudian teleologi yaitu tidak berdasarkan hukum sebab akibat saja, tetapi tujuan, berdasarkan tujuan. Hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan Islam itu ontologi itu maksudnya keberadaan, berarti membahas tentang keberadaan pendidikan. Jadi ini sesuai dengan teori monoisme, karena di dalam teori monoisme itu membahas hanya satu realitas. Jadi di dalam pendidikan itu berfungsi untuk memberdayakan seluruh potensi peserta didik untuk menuju satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Program pendidikan Islam menurut Abdurrahman Assegaf itu ada 4. Yang pertama yaitu visi kurang kuat, visi pendidikan Islam itu kurang kuat. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan individual dan ketertinggalan teknologi. Jadi selalu hablum minallah, tetapi hablum minannasnya itu kurang, sehingga teknologi menjadi ketertinggalan. Yang ketiga yaitu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Yang keempat yaitu berpikir deduktif normatif, jadi selalu afektif, psikomotorik, dan nilai itu kurang. Kemudian ruang lingkup kajian ontologis dalam pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan Islam. Yang kedua yaitu hakikat tujuan pendidikan Islam. Jadi tujuan pendidikan Islam itu sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu agar bertakwa dan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat manusia. Jadi manusia itu sebagai pendidik dan peserta didik.
Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi manusia itu sangat berperan. Kemudian dia itu tidak boleh untuk merusak kerusakan di dunia. Kemudian yang keempat yaitu hakikat kurikulum. Jadi dalam setiap pendidikan Islam itu selalu ada kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi itu berasal dari kata epistem, pengetahuan, dan logos, ilmu. Jadi teori tentang pengetahuan. Model pemikiran epistemologi itu ada tiga. Yang pertama Bayani, kedua Burani, yang ketiga Irfani. Maksudnya Bayani. Bayani itu berasal dari kata bayan, artinya penjelasan. Jadi merujuk pada Al-Quran dan hadis yang dianggap benar. Kemudian akal itu sebagai menduduki kedudukan yang sekunder. Jadi digunakan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian Burhani. Burhan yaitu argumentasi yang kuat. Jadi menggunakan penalaran akal yang dipertanggungjawabkan untuk mencari kebenaran. Irfani itu pengetahuan yang tertinggi dalam tasawuf yang diberikan kepada dalam kolbu secara kasyaf. Cabang filsafat pendidikan Islam yang terakhir yaitu aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi itu berasal dari kata aksio yang berarti nilai, dan logos itu ilmu. Jadi teori tentang nilai. Nilai itu sesuatu yang dijadikan penting dalam kehidupan. Macam-macam nilai itu ada dua, yaitu nilai absolut dan nilai subjektif. Nilai absolut yaitu nilai yang mutlak, yang universal, contohnya Al-Quran, hadis. Kemudian nilai subjektif itu nilai yang temporal. Kemudian nilai dalam pendidikan Islam itu ada tiga, yaitu nilai ibadah, nilai akidah, dan nilai akhlak. Cabang aksiologi itu ada dua, yaitu etika yang membahas tentang baik buruk, dan estetika yang membahas tentang keindahan. Etika itu ada naturalisme, jadi sesuatu kebaikan itu sebenarnya secara alami, maksudnya manusia itu secara natural itu baik. Kalau ada manusia yang menyimpang, berarti hal itu bertolak dengan aspek natural dirinya. Kemudian idealisme, maksudnya yaitu ukuran baik buruk itu berasal dari ide gagasan. Kemudian pragmatisme itu ukuran baik buruk itu dilihat dari kebermanfaatannya. Vitalisme itu berdasarkan pada kekuatan, seperti apabila ada perang, kalau dia menang berarti dia itu dianggap kuat dan dianggap baik. Yang terakhir yaitu agama. Nilai kebenaran itu apabila diukur dari Al-Quran dan Al-Hadis. Objek filsafat pendidikan Islam ada tiga, yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua manusia, yang ketiga alam. Yang pertama yaitu Tuhan. Filsafat ketuhanan dan relevansinya dengan pendidikan. Kajian tentang Tuhan dibahas di dalam ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan filsafat Islam. Di dalam ilmu kalam, Tuhan dibahas tentang wujud Tuhan. Jadi wujud Tuhan itu imateri, bersifat rohani, tidak dapat dilihat di dunia, dan membahas tentang keesaan Tuhan. Jadi Allah itu Maha Esa. Eksistensinya itu hanya satu, dan yang lain itu merupakan ciptaannya sebagai pancarannya. Yang kedua yaitu ilmu tasawuf. Tasawuf yaitu ilmu yang digunakan untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat Islam yaitu pemikiran tentang ketuhanan berdasarkan pendekatan filosofis. Hubungan keimanan kepada Allah dengan pendidikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan visi misi tujuan pendidikan. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah Allah, yaitu memiliki enggan tugas di dunia ini dan tidak boleh untuk merusak kerusakan alam. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan ideologi pendidikan. Jadi berasal dari nilai-nilai pendidikan, dan selain itu juga
nilai-nilai yang berasal dari Allah. Jadi pendidikan itu berasal dari nilai-nilai manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu berhubungan dengan pendidik dan peserta didik. Jadi seorang pendidik, peserta didik itu harus meniru seperti Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah. Yang keempat yaitu lingkungan seperti alam semesta sebagai media atau sarana untuk pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu peran manusia sebagai khalifatullah. Menurut Abu Bakar Muhammad, manusia sebagai khalifatullah itu terdapat 3 macam, yaitu manusia sebagai khalifatullah diri sendiri, kepada keluarga, dan yang terakhir yaitu masyarakat. Kemudian manusia dalam dimensi antropologis, sosiologis, teologis, dan pedagogis. Dari dimensi antropologis yaitu manusia itu mengekspresikan budayanya, sosiologis yaitu berhubungan dengan hablum minallah, jadi tidak hanya hablum minallah. Kemudian teologis yaitu berhubungan dengan dimensi insan dan basyar. Pedagogis yaitu seorang pendidik sangat dimuliakan di dalam Islam. Alam, filsafat alam dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Tujuan penciptaan alam jagat raya. Jadi alam jagat raya ini diciptakan untuk menunjukkan eksistensi Tuhan dan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Yang terakhir yaitu hubungan filsafat alam dengan pendidikan Islam. Jadi alam ini digunakan oleh manusia sebagai media atau sarana di dalam proses pendidikannya. Filsafat pendidikan Islam. Hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Jadi ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang dapat kita ketahui. Pengetahuan itu harus mencakup subjek, yaitu diri kita sendiri, dan objek, segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar, diraba. 3 macam pengetahuan menurut Ahmad Tafsir. Yang pertama yaitu pengetahuan sains, yang kedua pengetahuan filsafat, yang ketiga pengetahuan mistik. Di antara ketiga pengetahuan tersebut terdapat perbedaannya. Yang pertama ditinjau dari objeknya. Jadi pengetahuan sains itu segala sesuatu yang dapat dicandera oleh manusia, seperti yang dapat dilihat, didengar, diraba. Kemudian itu contohnya seperti manusia, hewan, dan pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat itu objeknya materi dan imateri. Pengetahuan mistik itu objeknya suprarasional yang tidak masuk akal. Kemudian ditinjau dari yang kedua dari metode. Metode pengetahuan sains itu menggunakan metode observasi dan metode rasio murni. Pengetahuan filsafat menggunakan metode rasio murni. Pengetahuan mistik menggunakan metode riyadhah atau latihan. Itu contohnya seperti tasawuf. Kemudian yang ketiga ditinjau dari ukuran kebenarannya. Pengetahuan sains itu dikatakan benar apabila dapat diverifikasi, dapat dilihat, dapat didengar. Kemudian pengetahuan filsafat itu kebenarannya apabila dapat dipikirkan. Pengetahuan mistik kebenarannya itu dengan keimanan. Kemudian relevansi filsafat, ilmu dan pendidikan Islam. Jadi filsafat itu di dalam pendidikan Islam itu dibahas di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu dapat dilacak tentang pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, pengetahuan mistik. Contohnya tentang pengetahuan filsafat itu terdapat ayat-ayat yang berbunyi afala tadzakarun, afala takirun, afala tatafakkarun. Kemudian pengetahuan sains itu di dalam Al-Quran seperti penciptaan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu pemikiran tentang masyarakat dan hubungannya dengan perumusan konsep pendidikan Islam. Peran dan fungsi masyarakat itu ada 4, yaitu tentang sosialisasi. Jadi di dalam masyarakat itu akan selalu ada interaksi, sosialisasi satu sama lain. Kemudian kontrol sosial.
Di dalam masyarakat itu pastinya ada suatu penyimpangan sosial. Jadi antara satu orang dan orang lain itu dapat mengontrol yang lainnya. Kemudian melestarikan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu seleksi pendidikan. Pendidikan Islam berbasis masyarakat, maksudnya yaitu pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Jadi pendidikan dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Di situ menekankan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat. Filsafat pendidikan Islam itu terdapat filsafat pendidikan pesantren. Pengertian pesantren itu merupakan berasal dari kata santri, yaitu siswa yang belajar untuk menuntut ilmu agama di suatu pondok. Jadi dinamakan pondok pesantren. Pondok pesantren ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Sejarah dan asal usul. Pada saat Islam datang di Indonesia, didirikan pesantren untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tidak terlepas dari peran Wali Songo. Siapa Wali Songo itu? Yaitu wali yang berjumlah 9 orang yang bertugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa. Maulana Malik Ibrahim merupakan perintis pesantren. Elemen-elemen dan tipologi. Elemen-elemen pesantren terdapat 5 elemen, yaitu yang pertama seorang kiai. Seorang kiai merupakan seorang yang sangat penting dalam suatu pondok karena seorang kiai itu sangat berwibawa dan disegani oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu santri. Santri itu seorang murid yang menuntut ilmu agama di dalam pesantren. Santri ini dibagi menjadi 2, yaitu santri yang berasal dari jauh daerah untuk menetap di dalam pondok tersebut, dan santri yang kedua ini dinamakan santri kalong. Jadi yang pertama tadi santri mukim, yang kedua santri kalong. Maksudnya santri kalong yaitu santri yang tinggalnya di sekitar pondok tersebut dan dia melaju dari rumahnya. Kemudian yang ketiga yaitu kitab. Kitab itu seperti kitab yang berbahasa Arab dan gundul, jadi tidak ada harokatnya. Dan macam-macam kitab itu banyak sekali yang dipelajari di dalam pondok seperti Nahu Shorof, Aqidatul Awam, dan lain sebagainya. Kemudian masjid. Suatu pondok itu pasti memiliki masjid yang digunakan untuk ibadah dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kemudian tipologi. Menurut Yakub, tipologi itu ada 4. Yang pertama yaitu pesantren salafi, yaitu pesantren yang hanya mendalami ilmu agama, tidak mendalami ilmu umum. Kemudian yang kedua pesantren khalafi, yaitu yang mendalami ilmu agama, ilmu umum. Kemudian yang ketiga yaitu pesantren kilat, yaitu pesantren yang hanya beberapa waktu saja, biasanya pada waktu liburan. Yang keempat pesantren terintegrasi. Jadi pesantren terintegrasi yaitu pesantren yang menekankan tentang vokasi. Tradisi keilmuan yaitu yang pertama masih mempelajari tentang kitab-kitab, masih mempertahankan tentang pelajaran kitab kuning. Yang kedua yaitu menempatkan seorang kiai sebagai sosok yang penting dalam suatu pondok. Yang ketiga yaitu sikap hidup yang qanaah. Rekonstruksi pendidikan Islam itu terdiri dari ontologi pendidikan Islam, epistemologi pendidikan Islam, dan aksiologi pendidikan Islam. Inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan kritis. Paulo Freire merupakan sosok perintis pendidikan kritis. Dia memberikan paradigma pendidikan kritis itu sebagai pendidikan yang humanis, pendidikan yang membebaskan. Pendidikan kritis adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik pada realitas dirinya, alam, manusia. Kemudian inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Jadi pendidikan kritis itu orientasi pada penyelesaian masalah.
Maksudnya pendidikan kritis itu bukan hanya menerima pendapat seseorang, tetapi dia mampu untuk mengadakan dirinya untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Sekian pembahasan tentang filsafat pendidikan Islam. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan kritik dan saran bahwa presentasi tersebut bahasanya itu sudah baik, suaranya itu lantang dan kurang berinteraksi kepada audien. Oke, di sini saya akan menambahi terhadap kritikan dan saran dari pemateri. Di sini pemateri itu sudah bagus dalam menyampaikan, sudah baik. Lalu kata-katanya itu mudah dipahami, membuat audiens itu mengerti dan bisa memahami terhadap materi yang sudah disampaikan.